warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan rahmat, sehat, bisa berkumpul-kumpul seperti perkumpulan yang sangat mulia ini. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana yang membawa kita dari alam jahiliyah hingga alam terang menerang seperti saat ini ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aminullah, bisa dipanggil Amin selaku manajer peternakan. Ya, sini sama-sama belajar. Saya dari energi terbarukan ke peternakan, teman-teman dari TRP ke peternakan. Sini gak ada, cuman sharing-sharing aja, musyawarah, dalam istilah Islamnya musyawarah, saling belajar ya. Tuh, tadi di tempatnya adik-adik ini namanya digester. Ya, yang digester nih yang tengah, ini yang inputnya, ini output yang pertama, output terakhir di sana. Ada di dalam sana. Jadi kotoran sapi itu disimpan di digester. Bisa jadi itu. Ini kenapa ini? Karena di sini masih ada gasnya. Kenapa kok gak diisi lagi? Ini over. Kapasitas kita itu sehari bisa dapat 1 ton. Kotoran sapi campur air. Sedangkan di sini kapasitasnya yang pertama ini 500 liter, yang kedua 500 juga. Tapi separuhnya aja, sekitaran 250 aja yang digunakan. Separuhnya buat penyimpanan gas. Jadi pembangunannya kurang maksimal. Sedangkan dengan sapi yang sini kapasitas 1 ton itu, mengapa sampai meluber kayak gini? Terus ada pembuangan yang ke sana juga karena over. Gitu. Karena kapasitasnya cuma di sini 1000 sama gas sama kotoran sapi. Jadi inputnya di sini masuk ke digester, kita proses selama seminggu. Biasanya kalau normalnya biogas jadi gas itu sebulan. Tapi alhamdulillah sini karena pakannya dari rumput sama konsentrat doang, nggak seperti peternakan lain yang ada pakan komplit, pakai ampas, pakai dedek. Ini kan pakai rumput alami, makanya lebih cepat terjadinya gas metana. Ini digesternya sebulan, seminggu baru jadi gas metan. Dikirim ke sana nanti, di sana ada gasnya juga. Biasanya kalau kemarin karena dikarenakan sekarang masih dibuat penelitian oleh Bu dosen energi terbarukan, biasanya kita langsung masak susu di sana, masak kopi di sana. Alhamdulillah gasnya biru seperti gas-gas di LPG. Tapi belum bisa jadikan gas LPG karena tekanannya itu masih kurang. Untuk hanya ini hidupnya juga dibantu sama korek. Itu buat pembuangan yang pertama, slurry itu pembuangan pertama karena masih campuran air. Yang ketiga udah padat. Itu di belakangnya rumput gajah itu ada pembuangannya di sana. Ini lewat dalam, Bu. Ada selokan, ada pipanya. Ini apa? Pemisahan, bukan? Ini pemisahannya kedua. Campuran air sama slurry. Sama air. Campur air. Terus ini dipisahkan. Nanti semisal udah full kita sedot. Kenapa kita Kenapa kita agak maksimal? Karena tekanannya di digesternya kurang. Ini apa salah pembangunan? Apa salah gimana? Saya kurang paham prosedurnya gimana. Tapi kalau kita lihat gasnya, bau. Gasnya udah ada. Sebenarnya ini buat masak, kita ngisi sehari itu bisa masak sebulan. Sehari aja. Karena kita kapasitasnya besar. Terus kalau mau buat biogas harus dilihat juga kotorannya. Itu kotoran apa rumput asli apa ya pakai pakan komplit. Alhamdulillah di sini pakai rumput semua sama campuran konsentrat saja. Makanya lebih cepat buat membuat gas metan. Ya. Untuk pembuangan terakhir di sana kita masih di daur ulang lagi buat nyiram lahan di daerah ini buat mengurangi NPK. Jadi kita di sana ada kotoran juga yang udah jadi tumbuh cair. Nanti kita sedot, kita salurkan ke lahan-lahan yang sekitar kandang ini. Jadi kita ini nggak ada yang terbuang. Kita seperti di tahun 2023. Kita tahun 2023 masih dibuang ke selokan. Akhirnya rame masyarakat demo ke kita. Akhirnya saya punya terobosan baru ngelihat dari UGM, terus Unsur juga yang ada peternakannya.
akhirnya dibuatin kolam. Kan biasanya kan ada amoniak tinggi ini. Alhamdulillah kita pinggirnya tanamin bubuk gajah biar mengurangi siklus rumah kaca. gitu. Ada yang ditanyakan masalah biogas? Ditanyakan. Ya untuk limbahnya seluruhnya juga dimanfaatkan buat campuran biobriket. Biobriket kan. Ya, itu kayak batu bara itu. Iya, iya. Kita perekatnya kemarin teknik itu melakukan penelitian. Perekatnya yang kemarin masih menggunakan bahan pangan seperti kanji, alhamdulillah untuk sekarang bisa menggunakan kotoran Sapi. jadi lebih efisien. Bau enggak? Ya karena kita pakai campuran arang ya. Arang itu menyerap karbon, akhirnya enggak bau. Itu teman-teman. Masukkannya berapa? Cara masukkan itu kan Nah, kan ada. nggak di sana. Oke, enggak ada perhitungan kan Bu ya? Nah, itu maksudnya itu kan Kotoran. kan harusnya kan ada selokan, nggak ada selokan kan ya? Ada selokan Bu Terus sini ke sini, itu masuk sendirinya. masuk sendiri. Nggak Kita di- kalau udah full, kita tutup yang sana. Kita buang ke Oh, sana. ada selokannya ke sini. Ada selokan. Terus Jadi- itunya dulu Peralonnya, balonnya. ini peralonnya buat buka biar masuk ke digester. Ini ada lubangnya. Kenapa kita full? Karena kita gasnya over. Begitu. Ini masih melakukan penelitian ulang. Berarti nggak ada ini, nggak ada perhitungan konsentrasi. Kalau perhitungnya masih belum ada. Antara air dengan Kotoran? Ya, Nah, tidak ada. nggak ada. Yang penting untuk campurannya kemarin itu katanya Pak Yuli sama Pak Bowo, yang penting kotoran sapi itu lebih encer, Encer, biar mudah masuk ke digester. 60. Sekitaran 60-40. Jadi jangan terlalu encer, jangan terlalu padat. Yang tanya lagi apa yang Ditanyakan dari teman-teman, mumpung di sini. Tanya Pak, Iya. tadi katanya Bapak kan apa namanya, karena pakannya itu rumput jadi cepat untuk Nah, berubah menjadi gas metana. Nah itu kira-kira berapa lama kalau kita perubahannya menjadi gas metana? menjadi gas di tanah, kemarin kita sebenarnya sehari udah muncul, tapi belum masih ada oksigennya. Makanya kita tahan 3 hari masih banyak oksigennya, 4 hari masih banyak, akhirnya seminggu udah bisa nyala apinya. Begitu. Kita melakukan uji coba selama 7 hari. Semakin lama kayak penguraian di digesternya biasanya semakin banyak, karena di sana itu ya kurang paham kan, gas gak kelihatan kan. Itu ya semakin lama semakin bagus apinya. Biasanya masih ada merah-merahnya campuran oksigen, kalau udah lama sebenarnya biru api. Karena kita masih ada penelitian, nggak bisa buat nyalakan. Gasnya masih diambil. Ini 2 hari sekali diambil gas. gasnya diambil? Dibawa Ini ke teknik. maksudnya ini kan gasnya di sini ya. Ini Iya. kan satu antara jadi satu digester. Dalam digester ada ini cuma satu ya, nggak ada penampungan gas. Nih, belum. Nggak ada kan ya? Nggak ada. Harusnya kan ada penampungan Iya, gas, benar. jadi dia jalan terus. Berarti ini sistemnya apa? Batch atau continue? Iya, langsung continue. Hah? Continue. Continue. Oke, langsung. Enggak, kalau continue itu kan ini kan batch. Ah. Ini kan batch itu sekali. Kalau continue tiap hari harus masuk inletnya. Kalau ini kan berhenti. Oh, berarti ini Kalau awal kita continue masih Bu. batch ya. Oke. Kita modelnya batch ini selama seminggu gitu. Baru Oke, sampai keluar seluruhnya baru kita stop. ini keluar sendiri atau Keluar sendiri, didorong. Kalau ada Didorong. inlet berarti dia keluar. keluar ke sana. Seberapa? Seminggu sekali. Masukkannya seminggu sekali. Kita awal itu seminggu tiap hari Bu. Sampai kita udah full over, itu disuruh berhentikan dulu sambil melihat gasnya yang di dalam. Akhirnya kemarin karena dilakukan penelitian, ya kita stop dulu, mau lihat gasnya. Akhirnya kita ngikut aja. Berarti kurang ada penampung gas Ah, sama benar. pemanfaatan gas. Yes, benar. Kemarin sampai over Bu, kan kemarin ada manometernya sampai keluar dari sana, saking banyaknya gas. Karena eman kan dari sebenarnya. Eman Bu, sebenarnya disalurkan kalau ada kemarin itu ada rencana mau disalurkan ke dapur-dapur. Itu lebih karena di sini over sampai sekarang nggak ada gitu. Ada pertanyaan lagi? Mau nanya Pak. Iya. Berarti ini kan di dalam digesternya nggak ada indikator buat apa namanya tekanannya ya? Nggak ada.
Yang seharusnya itu ada nggak? Seharusnya ada di setiap digester itu ada manometernya. Jadi ketahuan kalau udah over dosa merah. Itu kemarin di sini yang biru, yang hijau. Oh, Yang hijau itu ada kemarin. itu penampungan gas. Itu penampungan digester. Bukan, itu digester yang lama. Itu ada penampungannya. Jadi kelihatan. Sedangkan di sini nggak ada. Tanya, Pak. Iya. Kan ini kan 2 hari sekali diambil kan gasnya. Nah, Nah itu cara ngambilnya terus disalurkan ke teknik gimana? enggak, kita dari teknik itu bawa plastik. Kayak penampungan plastik khusus gas. Oh, Jadi kita ngambil dari situ. oh ngambil di sini. Ini ada pembuangannya. Pakai selang, ditambahkan, diambil gas. Nanti diteliti. Di sana ada sensor kayak metan, sensor apa aja beberapa. Kira ada kayak saluran khusus langsung disalurkan ke teknik gitu. Belum ada. Kita salurannya cuman di kandang aja. Pak Maut. Begini dah. Ya yang bangun bukan kita cuma terima beres. Jadi kurang maksimal. Jadi ini lubernya dari sini ya. Ini dari situ. Berarti ini kalau ini belum mas, apa namanya? Ini belum masih ada. Masih ada bocor-bocornya, Bu. Soalnya belum maksimal Oke. untuk apa namanya? Konversi gas. Kita ini pembangunan berubah 3 kali, Bu. Yang pertama digesternya ngadep ke sini. Akhirnya saya bilang kalau ngadep ke sini nggak bisa outputnya, Pak. Inputnya nggak bisa masuk. Mau masuk dari sana, pembuangannya dibuang ke sana nggak bisa kita. Harus buang ke sana. Gitu. Akhirnya dirombak lagi. Ya yang bangun bukan orang energi terbarukan dari pihak proyek. Ya gini, wes. Kita terimanya begini. Kalau dilihat dari industri nggak masuk. Juga dari prosedur pembangunan biogas juga nggak masuk. Soalnya apa, kemarin itu gas sudah diisi, tekanan tinggi, angkat, akhirnya patah yang di dalam. Ini udah kedua kalinya bangun ini, karena kurangnya perhitungan. Kurang besar juga ini. Iya, benar, Bu. Akhirnya mau gak mau kita bangun kolam, itu dalamnya 4 meter, itu lebarnya kurang lebih 100, panjang lebarnya. Karena apa? Kita tiap hari itu lebih dari 1 ton kotorannya. Kemarin udah setiap sapi itu dapat berapa gitu. Bukan perhitungan. Ya mau nggak mau ya pembuangan terakhir di sana. Dibuat pupuk apa namanya? Kompos ya. Oke, lebih baik dibuat pupuk kompos daripada biogas. Penelitian kompos silahkan. Oke, kalau teman-teman TRP pangan misal mau kayak mau meneliti susu, meneliti pangan-pangan di sapi, kotoran, monggo, nggak apa-apa. Kita lebih enak ada yang ngolahkan gitu. Soalnya kita juga over. Sapinya 28, yang putih 17, bebannya ada 200, kita over buat ngolah limbah. Kalau misal dari TRP mau kerja sama, gratis, gak usah bayar. Kalau mau ngolah limbah, kita terima. Kita sediakan lahan, misal mau minta gimana, mau dikubur, monggo, langsung aja. Kita kotoran banyak, itu kita over lagi. Biasanya kita jual ke botani, tapi botani sekarang udah punya peternakan dengan Jember Indah. Akhirnya limbah kita gak mau masukkan ke greenhouse, gak bisa. Soalnya kita masih masak, belum matang kotorannya. Akhirnya kalau di taman kemelon mati memangnya, karena masih banyak mengandung amuk. Amunnya. Pak, ini berarti kotorannya yang di sini ini bukan cuma punya sapi tapi punya domba juga apa cuma sapi aja? Kalau di geser ini hanya untuk inputnya yang sapi perah aja. Kenapa kok sapi perah? Karena kotoran sapi perah udah dicampur air. Oh, Kan dibandingkan tiap hari kalau sapi perah kan, jadinya lebih enak. Tapi kalau sapi putih kita harus ada tenaga lagi buat dorong. oh. Ini ada peserta baru, monggo dijelaskan dari awal. Oh, iya, siap. Iya, ngumpul aja, ngumpul aja.